Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Najita di Learning Journal Public Speaking. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas sedikit tentang public speaking. Tapi sebelum itu, pada pertemuan kedua ini saya tidak masuk karena saya sedang bertugas melaksanakan asesmen diagnostik ke beberapa sekolah dasar yang ada di Serang, dari unit pelayanan dan konseling Fakultas Dakwah, dan juga yang bekerja sama dengan PT Akara atau Ganasa dari Bandung. Nah, tapi saya tetap akan menjelaskan di pertemuan kedua ini membahas apa sih. Pastinya di pertemuan kedua ini ada yang menarik nih. Jadi teman-teman di kelas itu ditunjuk 3 orang untuk maju, secara random. Jadi nanti ini setiap pertemuannya bakal ada yang maju 3 orang. Ngapain aja? Itu terserah mereka mau. Misalnya mereka mau berperan sebagai reporter atau MC, dan lainnya. Dan langsung saja saya akan bahas tentang materi apa saja sih yang disampaikan di pertemuan kedua ini, public speaking, tentang bagaimana cara menguasai pembicaraan. Nah, sebelum itu saya jelasin lagi ya terkait pengertian public speaking. Jadi public speaking adalah proses berbicara kepada banyak orang dalam suatu yang terstruktur. Jadi public speaking itu bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam bentuk tulisan atau gambar-gambar, simbol seperti itu, dengan tujuan tertentu. Kenapa sih kita harus mempelajari atau menguasai public speaking? Oke, kita bahas. Yang pertama, itu banyak orang sukses berawal dari good speaker. Maksudnya apa nih good speaker? Jadi good speaker itu bagaimana cara seseorang dalam berbicara atau menyampaikan pesan informasi dengan jelas, enak didengar, dan informasinya itu disampaikan dengan jelas sehingga para pendengarnya itu mendengar dengan baik dan paham. Mungkin teman-teman juga lihat ya, orang-orang sukses itu pasti pada pinter ngomong gitu, dan mereka tuh pastinya bisa menjadi seorang motivator atau sangat menginspirasi dengan good speaker. Yang kedua, itu karena tuntutan zaman dan teknologi. Pasti di era sekarang ini kita harus bisa harus menguasai public speaking. Karena kalau kita nggak bisa public speaking, diam aja, kita bakal ketinggalan dengan zaman gitu ya. Lalu yang ketiga, tuntutan profesi. Nah, di pertemuan sebelumnya itu aku sempat jelasin kalau semua profesi atau pekerjaan itu pastinya membutuhkan public speaking. Nah, karena inilah alasan kenapa seseorang itu harus menguasai public speaking. Banyak pekerjaan atau profesi yang membutuhkan public speaking. Contohnya membawa berita, membawa acara, terus dosen, guru, MC, moderator, dan sebagainya. Banyak profesi atau pekerjaan yang membutuhkan public speaking. Lalu yang terakhir itu persaingan. Biasanya di kantor-kantor atau dagang dan juga yang lainnya gitu. Itu pasti butuh public speaking karena untuk menarik perhatian banyak orang agar bisa memilih produknya gitu. Jadi karena persaingan inilah yang mengharuskan seseorang untuk bisa atau menguasai public speaking agar bisa mempengaruhi banyak orang dan
tertarik gitu terhadap dirinya. Oke. Next, ada mitos dan fakta terkait public speaking. Nah, mitosnya nih ya, pasti masih banyak orang-orang yang bilang atau menyatakan kalau public speaking itu karena bakat gitu. Public speaking itu karena bakat. Menurut kalian gimana? Itu mitosnya loh ya. Padahal faktanya public speaking itu bisa, orang yang bisa public speaking itu ya karena latihan, karena berlatih praktik gitu ya, sehingga dia kemampuan berbicara di depan umumnya bisa lebih baik berkembang. Karena itu pun yang saya rasakan gitu. Saya awalnya nggak bisa gitu ya, tapi saya kagum melihat orang yang berbicara di depan banyak orang. Contoh kecilnya waktu saya sekolah itu setiap upacara pastinya kan kita ngedengerin amanat guru gitu ya. Di situ saya selalu tertarik terhadap guru ketika mereka sedang berbicara menyampaikan amanatnya, kayak mereka berbicara ngalir gitu, kayak nggak mikir apa, tapi pesannya tersampaikan ke banyak siswa-siswanya gitu. Nah, jadi jika kita ingin bisa public speaking, ini kita harus berlatih dan praktik ya. Terus, biasanya sih problem atau masalah yang dihadapi sama orang-orang ketika mereka sedang melatih public speaking itu gugup atau cemas, takut gitu. Karena biasanya mungkin masih banyak ya beberapa orang yang kurang menguasai public speaking karena mereka tuh takut melihat banyak orang, terus takut karena penyampaiannya kurang jelas atau dan sebagainya. Nah, gimana sih solusinya agar bisa nggak takut atau nervous gitu? Jadi ketika kita ingin menguasai public speaking atau ingin bicara di depan banyak orang, kita harus menguasai kita harus sering latihan ya, dan juga berdoa diminta kelancaran dalam menjelaskan sesuatu. Pokoknya sebelum kita bicara dengan banyak orang atau menjelaskan sesuatu, kita berdoa ya Allah, semoga saya dimudahkan berbicara dengan banyak orang. Jadi ya, berlatih dan berdoa itu perlu ya. Dan ingat ketika public speaking itu kita harus ingat know yourself, know your audience, and know your material. Nah, know yourself, kita harus tahu dulu kita ini siapa, kemampuan kita bagaimana, persiapan kita gimana. Terus know your audience, kita harus tahu dulu audience kita itu misalkan anak-anak. Gimana cara kita membawakan public speakingnya gitu kepada anak-anak, terus kepada orang tua, bapak ibu atau mahasiswa. Itu harus sesuaikan juga gitu dari bagaimana cara kita berbicara pada mereka. Terus know your material. Nah, material di sini materi. Jadi ketika melakukan public speaking, tentunya kita harus punya materi apa yang mau kita sampaikan kepada khalayak umum, dan materi itu harus jelas. Tentunya bisa disampaikan kepada banyak orang yang belum tahu. Oke, terakhir saya bahas bagaimana tips melakukan presentasi yang baik. Ini berdasarkan materi yang telah dijelaskan. Jadi ketika akan melakukan presentasi, kita itu harus bisa mempersiapkan materinya dengan baik. Nah, terus bayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Misalkan kita bayangin kalau besok itu pasti banyak orang gitu ya di kelas, dan teman-teman di kelas itu pasti berpusat pada kita. Nah, terus kita bayangkan kalau kita harus bisa menyampaikan materi ini dengan baik gitu, agar teman-teman juga paham apa yang saya
bicarakan, saya informasikan, saya jelaskan. Nah, terus pada saat presentasi itu penting banget ya kita perhatikan kontak mata, terus body language, bahasa, intonasi, penyampaian. Nah, kontak mata, jadi ketika presentasi itu kita nggak cuma ngelihat arah gitu atau cuma ke satu arah, tapi kita juga harus melihat ke semua gitu. Jadi nggak cuma lurus aja, tapi kita ke kanan, ke kiri, jadi semua audiens itu kita ada lah kontak matanya. Terus dari body language juga gimana cara menyampaikan materinya gitu kan. Ada apa ya yang saya tahu gitu ya, itu seperti kayak tangannya gerak kayak pisau gitu tuh. Nah, terus atau ya pokoknya gestur tubuhnya lah ya, jangan terlalu kelihatan membungkuk atau tidak enak dipandang. Ketika kita melakukan presentasi, gestur tubuh atau body language kita itu ya harus kelihatan terbuka lah gitu, dalam artian kita teman-teman nih pasti ngelihatnya, wah dia yang presentasi itu kelihatan jelas ya, maksudnya kelihatan percaya diri gitu, terus bahasa ya, intonasi penyampaian itu harus jelas sehingga teman-teman itu paham apa yang kita bicarakan. Terus yang terakhir itu ada terakhir ada joke juga atau candaan, jadi diselingi sama candaan. Kadang kan terlalu banyak berbicara itu membuat orang-orang bosan, sehingga teknik public speaking itu ada juga joke atau candaan ya, sehingga teman-teman itu nggak bosan dan terhibur. Lanjut, terus interaksi dengan audiens. Nah, saat presentasi itu nggak cuma menjelaskan materi saja, tapi ada interaksi dengan audiens. Misalkan gimana teman-teman, apakah paham materinya gitu kan, terus atau kayak ditanya terkait materinya gitu. Lalu membuat PowerPoint yang menarik, PowerPoint yang menarik. Terus ada sesi tanya jawab dan kesimpulan. Itu sih tips untuk presentasi yang baik gitu ya. Jadi buat teman-teman semoga bisa melaksanakan presentasinya dengan baik di setiap saat kuliah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau cara penyampaian saya yang kurang, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.